Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Pilih salah satu yang cocok dengan kalian ketika kalian menonton video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas tentang perangkat lunak sistem ataupun sistem software. Di sini kami akan membahas yang pertama ada definisi perangkat lunak sistem ataupun sistem software. Yang kedua ada fungsi utamanya. Yang ketiga ada jenis-jenis perangkat lunak sistem seperti sistem software, driver perangkat, dan utilitas sistem. Kemudian ada contoh sistem operasi yang paling banyak digunakan seperti Windows, Linux, dan juga macOS. Dan yang terakhir kami juga akan membahas perbandingan antara sistem operasi open source atau Linux dengan sistem operasi yang berbayar seperti Windows dan juga macOS. Yang pertama akan dijelaskan yaitu definisi sistem software. Jadi yang pertama ada definisi. Perangkat lunak sistem ini adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mengontrol perangkat keras, terutama perangkat keras komputer, dan juga menyediakan lingkungan atau space bagi perangkat lunak aplikasi untuk berjalan. Perangkat lunak sistem juga berfungsi sebagai jembatan atau perantara antara perangkat keras dan juga user, memastikan bahwa sumber daya sistem seperti memori, prosesor, dan perangkat input-output dapat digunakan secara efisien dan aman. Contoh perangkat lunak sistem adalah sistem operasi kayak Windows, Linux, dan juga macOS. Nah, driver perangkat keras juga serta utilitas sistem seperti manajemen file dan pengaturan jaringan. Untuk penjelasan definisi sampai sini saya kembalikan ke moderator. Tadi kita sudah memerhatikan definisi sistem software. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas fungsi utama perangkat lunak dalam sistem komputer. Fungsi utama dalam perangkat lunak sistem komputer yaitu ada 7. Perangkat lunak dalam sistem komputer memiliki beberapa fungsi utama yang krusial untuk memastikan operasional komputer berjalan dengan baik. Berikut ini adalah fungsi utamanya. Yang pertama ialah pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya yaitu perangkat lunak khususnya sistem operasi bertugas mengelola sumber daya sistem komputer. Yang kedua, pengendalian proses. Perangkat lunak mengatur jalannya berbagai proses yang dijalankan di komputer. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Perangkat lunak menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang keempat, eksekusi aplikasi. Perangkat lunak memungkinkan aplikasi-aplikasi dijalankan di sistem komputer seperti aplikasi perkantoran, multimedia, atau permainan. Yang kelima, manajemen data dan penyimpanan. Perangkat lunak membantu mengatur penyimpanan data di perangkat penyimpanan baik dalam file, penataan file, folder, pengindeksan, dan pengaturan hak akses terhadap data. Yang keenam, keamanan sistem. Perangkat lunak terutama yang terkait dengan keamanan berfungsi untuk melindungi sistem komputer dari ancaman eksternal. Yang ketujuh, yang terakhir, komunikasi dan jaringan. Perangkat lunak sistem memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan, termasuk mengelola protokol jaringan dan mengontrol lalu lintas data antara komputer dan jaringan. Mungkin segitu saja dari saya tentang fungsi utama perangkat. Saya akan lempar lagi ke moderator. Tadi kita sudah memperhatikan tentang fungsi utama dari sistem software ya, dari pengelolaan sumber daya sampai komunikasi dan jaringan. Semuanya ya sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis software. Jenis-jenis perangkat lunak sistem diantaranya ada 1, sistem operasi. Contohnya diantaranya ada Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Yang kedua ada driver perangkat. Contohnya diantaranya ada driver grafis, driver printer, dan driver jaringan. Yang terakhir ada utilitas sistem. Contohnya disk cleanup, antivirus, disk defragmenter, backup software. Cukup sekian dari saya untuk jenis-jenis. Saya akan alihkan ke moderator. Tadi sudah dijelaskan ya jenis-jenis software. Ada sistem operasi. Jenis-jenisnya ada banyak, dari sistem operasi, driver perangkat, dan juga utilitas sistem. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh software.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bagian-bagian dari contoh sistem operasi yang perlu digunakan. Di sini dijelaskan totalnya jumlahnya ada 6. Yang pertama yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows itu biasanya terletak yang digunakan tuh kebanyakan di PC kalau enggak di laptop. Nah, dan biasanya pengguna Microsoft Windows itu kebanyakan orang-orang umum, orang kantoran maupun pelajar. Dan juga kelebihan dari Microsoft Windows yaitu kompatibel dengan segala perangkat keras dan aplikasi. Nah, kekurangannya Microsoft Windows itu cuman terletak pada kerentanannya dia terhadap virus dan malware. Yang kedua yaitu Mac iOS. Mac iOS sendiri bisanya cuma digunakan pada platform komputer Mac. Penggunanya tuh kebanyakan kreator, desainer, dan editor video. Dan juga kelebihannya itu yaitu stabil dan aman, dan juga kompatibel yang baik dengan perangkat Apple. Dan kelemahannya itu cuma terbatas pada pengguna Apple saja, dan harganya yang lebih mahal dibanding UMR orang-orang Indonesia. Yang ketiga yaitu Linux. Biasanya digunakan pada platform server PC dan perangkat-perangkat khusus. Penggunanya kebanyakan tuh pengembang, administrator sistem, pengguna yang menginginkan konsumsi masih tinggi. Kelebihannya yaitu stabil, aman, ringan, dan gratis, nggak perlu bayar. Kelemahannya yaitu kurva belajar yang lebih curam bagi pengguna awam. Jadi kalau bagi pengguna awam tuh nggak cocok buat langsung pakai Linux. Yang keempat yaitu banyak yang digunakan orang-orang Indonesia, ya, apalagi kalau bukan Android. Android sendiri kebanyakan terletak platformnya itu pada smartphone dan tab. Penggunanya yaitu kebanyakan mayoritas manusia di Indonesia. Dan kelebihannya yaitu tersedia di berbagai perangkat dengan berbagai harga, mendukung banyak aplikasi. Kelemahannya cuma satu, sama kayak Microsoft Windows, rentan terhadap malware sama virus. Yang kelima yaitu iOS. iOS itu ibarat kata tuh lawannya Android ya. Dia tuh sama kayak Android, kebanyakan digunakan pada platform iPhone ataupun iPad. Dan penggunanya tuh cuma terbatas ya mereka yang pakai iPhone sama iPad doang. Kelebihannya yaitu stabil, aman, dan memiliki ekosistem aplikasi yang berkualitas. Kelemahannya yaitu hanya tersedia untuk perangkat Apple, kurang fleksibel dibanding Android karena baterainya cepat habis. Yang keenam yaitu Chrome iOS. Kebanyakan digunakan pada platform Chromebook. Penggunanya rata-rata tuh pelajar, pengguna ringan, penggemar layanan berbasis cloud. Kelebihan yaitu cepat, ringan, dan mudah digunakan. Ideal untuk bekerja berbasis web. Kelemahannya yaitu keterbatasan dalam menjalankan aplikasi berat di luar ekosistem Google. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Saya sebagai anggota grup kelompok 3 mengucapkan baik terima kasih. Tadi sudah dijelaskan jadi contoh sistem operasi yang paling banyak digunakan. Untuk selanjutnya yang terakhir ada perbandingan antara sistem operasi open source atau Linux dengan sistem operasi berbayar Windows ataupun macOS. Baik, di sini ada perbandingan antara sistem operasi open source Linux dengan sistem operasi berbayar Windows dan macOS. Perbandingan antara sistem operasi open source Linux dengan sistem operasi berbayar Windows dan macOS dalam berbagai aspek, yaitu biaya. Linux open source gratis dan tersedia untuk mengunduh meskipun ada distribusi berbayar untuk dukungan teknis seperti Red Hat. Pengguna tidak perlu membayar lisensi perangkat lunak. Yang kedua itu ada Windows macOS berbayar.
Windows mengharuskan pemberian lisensi baik secara individual maupun sebagai bagian dari perangkat komputer. macOS hanya tersedia di perangkat keras Apple yang harganya relatif lebih mahal dibandingkan PC biasa, yaitu sifat lisensi Linux. Lisensi open source GPL yang berarti pengguna dapat mengunduh, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sebelumnya. Windows macOS proprietary software pengguna harus mematuhi aturan lisensi dan tidak bisa mengubah atau mendistribusikan ulang perangkat lunak. Yang ketiga itu kustomisasi, sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan baik dari antarmuka hingga fungsionalitas. Pengguna dapat memilih di antara berbagai distribusi seperti Ubuntu, Fedora, Arch Linux yang disesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Lebih tertutup dan memiliki batasan dalam hal kustomisasi, terutama pada macOS. Windows masih memungkinkan beberapa penyesuaian antarmuka tetapi tidak fleksibel Linux. Yang keempat yaitu kompatibilitas perangkat keras, mendukung berbagai perangkat keras dari yang lama hingga yang terbaru, namun seringkali membutuhkan driver khusus atau penyesuaian manual. Windows memiliki dukungan perangkat keras yang sangat luas karena popularitasnya terutama untuk PC. macOS terbatas hanya untuk perangkat keras Apple, tetapi sangat dioptimalkan untuk kinerja perangkat tersebut. Yang kelima itu performa dan penggunaan sumber daya sangat ringan dan efisien sehingga dapat berjalan baik di perangkat dengan spesifikasi rendah. Cocok untuk server dan aplikasi memerlukan stabilitas dan kinerja tinggi. Windows memerlukan lebih banyak sumber daya RAM CPU dibandingkan Linux untuk performa yang optimal. macOS dioptimalkan untuk perangkat keras Apple sehingga berjalan sangat baik pada komputer Mac meskipun menggunakan lebih banyak sumber daya daripada Linux. Sekian dari saya alihkan kembali ke model. Tadi udah dijelaskan ya dari perbandingannya dari kelima poin itu sebenarnya masih ada. Yang keenam itu ada next. Yang keenam ada keamanannya. Buat keamanannya, yang pertama dari Linux. Linux itu dikenal lebih aman secara umum karena lebih sedikit diserang oleh malware. Struktur keamanannya sangat kuat dan sistem manajemen izinnya lebih ketat. Kemudian yang kedua dari Linux banyak digunakan di server dan pusat data karena reputasi keamanannya. Kemudian kalau dari Windows ataupun macOS, dari Windows sendiri sering terjadi menjadi target utama malware karena basis penggunanya yang sangat luas. Penggunanya bisa biasanya menggunakan antivirus. Kalau di macOS lebih aman daripada Windows, tapi karena pangsa pasar Apple yang semakin besar, macOS mulai menjadi target bagi malware. Kemudian yang ketujuh, dukungan pengguna dan juga komunitas. Dari Linux, dukungan komunitas yang besar, terutama untuk distribusi populer seperti Ubuntu, banyak forum dan panduan yang tersedia secara gratis. Kemudian dari Windows ataupun macOS, dukungan resmi dari Windows dan Apple mulai pusat bantuan, update keamanan dan layanan pelanggan. Yang kedua, terdapat juga banyak sumber daya pengguna di forum. Tapi seringkali solusi lebih spesifik karena sistem tertutup. Kemudian yang kedelapan, kemudahan penggunaan. Untuk di Linux bisa lebih sulit dipelajari untuk pengguna yang belum terbiasa dengan lingkungan berbasis terminal. Meskipun distribusi seperti Ubuntu dan Linux Mint sudah memiliki antarmuka grafis yang sangat ramah pengguna. Untuk Windows dan macOS, Windows sangat umum dan mudah digunakan bahkan untuk pemula. Untuk macOS memiliki antarmuka yang sangat intuitif dan dianggap mudah digunakan oleh pengguna yang sudah terbiasa dengan ekosistem Apple. Kemudian yang kesembilan ada aplikasi dan dukungan perangkat lunak. Dari Linux ada banyak perangkat lunak open source yang tersedia, tapi beberapa aplikasi populer yang tersedia di Windows dan juga macOS mungkin tidak tersedia di Linux. Untuk Windows dan macOS, Windows memiliki kompatibilitas aplikasi yang luas dari perangkat lunak, produktivitas hingga game. Tapi tadi ada kekurangannya juga, sering terkena virus dan juga malware. Mungkin dari situ salah satunya. Untuk macOS mendukung berbagai aplikasi kreatif seperti Final Cut Pro dan juga Logic Pro yang dioptimalkan untuk ekosistem Apple, meskipun jumlah aplikasinya lebih sedikit dibandingkan Windows. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, penggunaan di dunia nyata. Untuk Linux umumnya digunakan untuk di server, pusat data, superkomputer, dan perangkat keamanan. Selain itu, banyak pengembangan dan administrator sistem lebih memilih Linux karena fleksibilitasnya. Untuk Windows dan macOS, Windows mendominasi pasar desktop dan digunakan secara luas di luar rumah, kantor, serta di lingkungan bisnis.
Untuk macOS populer di kalangan desainer, editor video, dan pengguna ekosistem Apple. Next lagi. Ya. Jadi kesimpulannya buat Linux cocok bagi pengguna yang membutuhkan kustomisasi, keamanan, dan efisiensi biaya, terutama di server dan lingkungan pengembangan. Untuk Windows ataupun macOS lebih cocok untuk pengguna biasa yang mencari kemudahan penggunaan, dukungan luas, perangkat lunak, dan performa optimal pada perangkat desktop atau laptop. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.